Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Genbi Jember. Gimana nih kabarnya sahabat Genbi di sana? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong, ada yang baru loh dari Genbi Jember. Pada penasaran? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku kasih tahu ya. Yang baru dari Genbi Jember sekarang yaitu sahabat Genbi bisa ngikutin kegiatan kita di Genbi Jember dari podcast ini loh. Sebelum aku bicara terlalu panjang, rasanya nggak afdol ya kalau kita belum kenalan. Perkenalkan, nama aku Dewi Mei. Aku salah satu anggota Genbi Jember tahun 2020 akan mengajak sahabat Genbi semua untuk sharing tentang tema yang menarik untuk dibahas dan dikulik secara mendalam, yaitu mengenai kegiatan organisasi yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Eits, aku nggak sendiri loh kali ini. Aku ditemenin sama Mbak Alvina. Yuk kita kenalan dulu sama Mbak Alvina supaya kita sama-sama kenal. Hai Dewi, makasih banget buat kesempatannya. Oh iya, kenalin, aku Alvina Nur Asmi, biasa dipanggil Alvina atau Vina juga boleh. Sekarang aku sedang menjabat sebagai pemimpin umum Lembaga Pers Mahasiswa Manifest Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Salam kenal ya. Itu tadi perkenalan dari Mbak Alvina. Mbak Alvina ini selain sebagai pemimpin umum LPM Manifest FTP di Universitas Jember, juga merupakan anggota Genbi Jember tahun 2020 dan pengurus Genbi Jatim tahun 2020 juga. Wah, keren banget ya pengalaman organisasinya Mbak Alvina. Udah gak sabar nih buat sharing-sharing. Sahabat Genbi semua, sebagai mahasiswa, tentu kita tidak asing dengan kata organisasi, bukan? Memang pada dasarnya organisasi itu dibuat untuk kita dan orang-orang di luar sana berkumpul dan bekerja sama secara rasional tentunya dan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Namun bagaimana jika kita harus tetap berorganisasi walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini? Eits, jangan khawatir. Kita bisa tahu solusinya dengan tanya-tanya ke Mbak Alvina nih. Kemarin kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Mbak Alvina. Oke, mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien di masa pandemi seperti sekarang ini? Oke, untuk Mbak Alvina, aku persilakan untuk jawab pertanyaan yang pertama ini. Oke, makasih Dewi. Nah, kita semua kan nggak ada yang menyangka kan kalau misalkan bakalan ada pandemi ini. Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Semua yang awalnya sudah direncanakan tatap muka langsung harus dirubah dan juga disesuaikan menjadi dalam jaringan atau online. Nah, kunci utamanya ya tetap ada di komunikasi dan juga rasa tanggung jawab. Sebisa mungkin memanfaatkan media komunikasi online kayak WhatsApp group, Telegram group, dan lain sebagainya. Juga fasilitas web meeting itu harus dimaksimalkan. Sementara untuk program kerja ya kita harus bikin konsep baru, proker online kayak gitu. Seperti open recruitment, diklat atau pelatihan dasar juga online. Jadi nanti pesertanya mengikuti kelas-kelas virtual. Nah, biar nggak bosen dan lost kontak, sering diadakan video call bareng, nggak melulu bahas organisasi, itu buat refreshing aja. Oh iya, bikin challenge-challenge di rumah. Misalkan kalau di UKM ku kan fokusnya di jurnalistik ya. Jadi kita biasanya bikin challenge menulis, bikin challenge foto story kayak gitu. Untuk proker sendiri banyak banget sebenarnya pilihannya. Selain diskusi, bisa diadakan webinar atau pelatihan buat upgrade soft skill kita. Dan juga lomba-lomba yang mungkin bisa diambil dengan tema seputar pandemi virus kayak gitu sih. Mungkin bisa penulisan esai atau opini atau mungkin lomba foto story selama di rumah aja kayak gitu sih. Lanjut ke pertanyaan kedua,
bagaimana mengoptimalkan kinerja anggota dalam organisasi yang hanya bisa bertatap muka secara online. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bangun komunikasi yang baik. Tanamkan pentingnya rasa tanggung jawab. Semisalkan ada anggota yang ghosting, mereka menghilang pasti ada sebabnya. Kasih space dulu, batasi beberapa hari. Tapi jangan lupa buat dipantau terus. Ya, kalian bisa mantau lewat media sosialnya, lewat story WhatsApp, story Instagram, atau bahkan dari teman dekatnya. Tanyain, kenapa kok si anak mungkin ada masalah apa, ada kendala apa, kayak gitu. Kalau tetap nggak bisa, ya kalian bisa telepon langsung ke nomornya, tanya baik-baik, kenapa kok nggak aktif. Nggak masalah kok, kalian berhak tahu alasan mereka ngilang kayak gitu. Bisa juga dikasih teguran langsung dari ketua, diingetin tanggung jawabnya di organisasi kayak gitu. Next, pertanyaan ketiga nih, Kak, tips dong bagaimana caranya agar kita bisa mengadakan kegiatan besar, misal lomba-lomba walaupun dana yang kita butuhkan itu susah cair. Oke, karena sekarang kan sebagian besar program kerja ataupun event dilakukan secara daring. Sebenarnya ada kelebihannya juga. Banyak biaya-biaya yang terpangkas dan bisa dialihkan jadi biaya kuota ataupun pulsa. Semisal nih, kita bikin lomba berskala nasional ataupun regional. Nah, untuk mengurangi pengeluaran, ya kita harus memfokuskan anggaran hanya untuk reward pemenang aja. Dan juga jangan lupa buat maksimalkan media partner dan sinergi biar kegiatan kita makin besar. Sementara untuk webinar, penyelenggaraan webinar ataupun pelatihan, ya harus memaksimalkan koneksi dan lobbying ke pemateri gitu. Jadi pinter-pinteran kita melakukan negosiasi ke pemateri aja sih. Untuk pertanyaan keempat nih, Kak, bagaimana motivasi kita agar tetap konsisten dan aktif di sebuah organisasi pada masa pandemi seperti sekarang ini? Karena pada dasarnya kondisi kita kan akan selalu fluktuatif. Menurutku semua itu kembali ke diri kita sendiri. Di dunia ini banyak banget hal yang emang di luar kendali kita. Tapi tetap aja ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, kita kontrol. Salah satunya adalah kebebasan untuk memilih, menentukan pilihan. Nah, mau memilih menjadi apa dan bagaimana itu adalah hak kita. Termasuk memilih berkomitmen pada diri sendiri untuk tetap konsisten terhadap apa yang kita pilih. Oh iya, seberapa bijak pertimbangan kita dalam membuat keputusan yang akan diambil, itu bisa jadi tolak ukur kedewasaan kita. Kalau aku pribadi ya sering-sering buat self-talk, diskusi sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Dari situ aku bisa tahu apa yang aku mau, apa sih tujuanku. Nah dari situ baru ketemu nih motivasi yang bakal ngedorong aku buat mencapai tujuanku. Sekarang pertanyaan kelima. Ini pertanyaan yang kalau kita alami di organisasi itu bikin suasana sedikit tegang sih ya. Pertanyaannya gini, bagaimana cara memanajemen konflik masalah di organisasi pada saat masa pandemi seperti ini? Bisa dijawab, Mbak Alvina? Oke, aku yakin semua organisasi pasti punya konflik. Nah, untuk memanage konflik itu sendiri ya kita harus tahu jenis konfliknya. Bisa konflik antara anggota, konflik antara senior dan junior, konflik antar divisi dalam suatu organisasi. Jadi setelah itu kita bisa lihat akar penyebabnya itu apa. Bisa beda pemahaman, latar belakang, beda kepentingan, beda sudut pandang, bahkan beda kemampuan. Nah, beberapa perbedaan ini biasanya bisa bikin salah paham. Nah, dalam manajemen konflik itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama kayak kasih penengah di antara yang berkonflik gitu. Nah, penengahnya ini harus netral dan juga paham sama kronologi yang ada di lapangan. Bisa juga dikasih pihak ketiga, kita verifikasi ke pihak ketiga, gimana sih sebenarnya kejadiannya kayak gitu. Kemudian bantu pihak yang berkonflik buat mengembangkan pandangan biar selaras dengan fakta yang ada kayak gitu. Untuk pertanyaan keenam, bagaimana sikap yang harus kita ambil di saat kita dihadapkan oleh
2 atau lebih tanggung jawab yang harus kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, pertanyaan ini sering saya hadapi sih secara pribadi. Suka bingung kalau ada 2 hal gitu yang harus kita selesaikan di waktu bersamaan. Gimana nih menurut pendapat Mbak Alvina tentang pertanyaan yang keenam ini? Wah, tanggung jawab yang gimana ini? Aku misalkan ada proker yang tabrakan di 2 organisasi yang berbeda, tapi jadwalnya sama gitu ya, jamnya sama. Ya, pertama kita harus lihat posisi kita tuh sebagai apa, posisi kalian sebagai apa. Misal di organisasi A, di tempat A, kalian jadi moderator. Kemudian di organisasi B, kalian jadi bagian dokumentasi. Ya, prioritaskan yang lebih darurat, yang urgensinya lebih tinggi. Kita ambil yang organisasi A karena jadi moderator. Sementara kalau dokumentasi, sebagian besar dokumentasi adalah kerjanya tim ya. Kita bisa minta izin dulu. Nanti setelah selesai acara yang pertama, kita baru bisa nyusul di di organisasi yang kedua, kayak gitu sih. Gitu aja, kita ambil prioritasnya dulu sama urgensinya berat yang mana, kayak gitu sih. Bukannya mau meninggalkan tanggung jawab atau menyepelekan atau bahkan menganaktirikan, tapi kita juga harus belajar buat membuat skala prioritas dan juga urgensi dari setiap kegiatan dan setiap hal yang kita lakukan, kayak gitu. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-7. Menurut Mbak Alvina, bagaimana pendapat atau sikap Mbak Alvina menanggapi kegiatan Genbi Jember yang kebanyakan dilimpahkan ke anggota Genbi yang bertempat tinggal di Jember? Silahkan bisa dijawab oleh Mbak Alvina. Oke, ini aku salah satu anggota Genbi Jember yang emang lagi berada di luar kota. Jadi aku sekarang lagi di Trenggalek karena kemarin emang pulang dan juga dilanjutin sama KKN Back to Village, kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman semua yang juga di luar kota, karena kan emang keadaan sekarang belum bisa sepenuhnya berada di Jember. Nah, itu bukan berarti kita dapat diskon atau kelonggaran dan nggak berkontribusi penuh dalam kegiatan. Ya, meskipun kita nggak berada di tempat, tapi kita nggak boleh lupa akan tanggung jawab terhadap kewajiban kita di Genbi Jember gitu loh. Sebagai anggota Genbi Jember, ya kita harus berkontribusi dan juga berpartisipasi secara maksimal lewat kepanitiaan dan juga proker-proker ataupun event yang diadakan oleh Genbi Jember. Oke, aku kurang sepakat dengan istilah yang kebanyakan dilimpahkan ke anggota yang di Jember. Karena bahasa dilimpahkan itu berarti kan memberikan tanggung jawab kepada orang lain kan, kayak gitu kan ya. Sementara aku yakin teman-teman di sini yang meskipun di luar kota, mereka juga berusaha semaksimal mungkin yang sinyalnya susah ya, semaksimal mungkin cari jaringan kayak gitu. Bukan berarti itu melimpahkan, karena emang beberapa hal ataupun kegiatan nggak bisa dilakukan secara offline dan butuh terjun langsung di lapangan. Ya, kalau menurutku buat kalian yang lagi di Jember dan juga bisa eksekusi proker secara langsung, aku tuh iri banget sebenarnya dan juga salut. Aku kasih apresiasi banget buat kalian dan percaya kalau capeknya kalian ini bakalan berbuah manis nantinya. Aku pribadi selalu mengingat ini ya, kata-kata legend sih menurutku. Kata-kata legendnya seniornya Genbi biasanya ngomong ke aku tuh kayak gini. Gunakan kesempatan berproses di Genbi semaksimal mungkin, karena manfaatnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kayak gitu kata-katanya. Dan aku membenarkan itu karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama kayak kita bisa berproses langsung di Genbi Jember dan dapat pengalamannya. Itu sih kalau dari aku. Itu tadi beberapa pertanyaan terkait tema kali ini, yaitu organisasi di masa pandemi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast Genbi Jember untuk tema kali ini. Terima kasih kepada Mbak Alvina sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing di sini. Semoga setelah ini sahabat Genbi dan sahabat organisasi di luar sana bisa menerapkan hal-hal dari Q&A ini untuk organisasinya masing-masing. Salam organisasi, stay safe, stay healthy, dan tetap di rumah aja ya. Kami berdua pamit, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.